بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإنها خير زاد في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah, Tuhan Rabb semesta alam. Kita memujinya, kita memohon pertolongannya, kita memohon ampunannya, kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan perbuatan-perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Kita semua juga bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Dan kita semua bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Dan dalam majlis Jumat yang mulia ini, khatib juga berwasiat kepada diri khatib dan para jamaah sekalian, mari kita senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ilmu kita tentang agama, dengan menambah amaliyah saleh kita, kemudian dengan banyak berzikir dan bertafakkur tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan inilah yang kelak akan menjadi bekal bagi kita semua ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, izinkan khatib pada kesempatan kali ini akan menyampaikan khutbah dengan tema adab-adab dialog dalam Islam. Dialog secara bahasa dalam referensi bahasa Arab dikatakan al-hiwar, masdar hawara, yuqalu hawara fulan fulana ay jadalahu wa nadhara. Dialog yang dalam bahasa Arab disebut dengan kata al-hiwar berasal dari kata kerja hawara, yuhawir, artinya berdebat atau berdiskusi dengan seseorang. Sedangkan secara istilah dalam satu sumber disebutkan bahwa hiwar fil istilah huwa tabadulul kalami baina shakhsaini aw akthar bihadaf al-wusul ila fahmin mushtarakin aw halin li qadiyatin. Dialog secara istilah adalah pertukaran pendapat antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mencapai pemahaman bersama atau solusi atas suatu permasalahan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam menganggap dialog sebagai sarana yang efektif dalam berkomunikasi antara individu dan kelompok. Dalam Islam, dialog memiliki tempat yang penting sebagai alat untuk memperkuat pemahaman bersama
bersama dan menghadirkan kedamaian dan kenyamanan antara manusia. Dialog dalam Islam sangat mendukung prinsip-prinsip yang dibawa oleh agama Islam kita. Dalam Islam ada kasih sayang, keadilan dan toleransi yang hal-hal tersebut tidak mungkin bisa kita wujudkan kecuali salah satunya dengan cara adanya dialog. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita telah banyak menggunakan dialog ini. Misalnya dalam kehidupan keluarga, orang tua harus berdialog dengan anak-anak mereka dan mendengarkan masalah serta pendapat mereka secara positif, sehingga dialog ini bisa memperkuat kepercayaan dan pemahaman antar anggota keluarga. Kemudian juga di tempat kerja, karyawan harus berdialog dengan rekan kerja dan atasan mereka dengan semangat saling menghormati dan kerjasama untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Bahkan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, di mana di negara kita ada umat Islam dan juga ada umat non-Muslim. Seorang Muslim harus berdialog dengan non-Muslim dengan cara yang baik dan penuh hormat, sehingga memberikan gambaran yang positif tentang agama Islam, serta dialog ini bisa membantu mengajak orang-orang non-Muslim supaya bisa memahami agama kita, yaitu agama Islam yang benar. Dalam surat An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah atau ilmu dan juga dengan pelajaran yang baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan cara-cara yang benar. Jadi dalam Islam, dialog bukan hanya diperbolehkan, namun juga dianjurkan dan diharapkan, karena dialog ini merupakan bagian dari ajaran Islam yang terkait dengan hikmah atau kebijaksanaan, juga kepentingan untuk bisa menyampaikan nasihat-nasihat yang baik kepada orang lain. Di dalam Al-Quran ada beberapa contoh, termasuk bukti atau dalil bagaimana dialog ini penting untuk dilakukan. Misalnya dalam surat An-Nahl tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Serulah orang-orang non-muslim ke jalan Tuhanmu yaitu Islam dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik." Di akhir penggalan ayat tadi dikatakan, "Wa huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa a'lamu bil muhtadin." Dan dia Maha tahu orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, dan juga Maha tahu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat 46 juga memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk berdialog dengan ahli kitab. Dalam surat Al-Ankabut ayat 46 Allah berfirman, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan." Dan janganlah kalian berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Di dalam Al-Quran kita bisa menemukan sejarah mengenai dialog Allah dengan iblis. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menanyakan kepada iblis, kenapa dia menolak sujud kepada Nabi Adam. Kemudian Allah juga mengutus Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam untuk berdakwah kepada Fir'aun, untuk berdialog dengan Fir'aun dengan cara yang lembut dan tenang. Dalam surat Taha ayat 44 Allah berfirman, "Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha." Katakanlah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun perkataan yang lembut, mudah-mudahan dia ingat atau apa. Adapun tradisi kenabian disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah banyak melakukan keinginan untuk berdialog dan berdiskusi dengan orang-orang lain dengan cara yang lembut dan tenang, bahkan dengan orang-orang yang berbeda pandangan dalam agama atau pemikiran.
Muhammad SAW pun menerima delegasi dari suku-suku lain dan mengadakan dialog yang konstruktif untuk menyampaikan pesan-pesan Islam serta menjelaskan prinsip-prinsip dari agama Allah ini. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh kita orang Islam dalam menerapkan dialog. Yang pertama, dialog bisa meningkatkan pemahaman dan kerjasama. Melalui dialog, individu dan kelompok dapat bertukar pikiran dan juga bertukar konsep yang mengarah pada peningkatan pemahaman dan kerjasama. Manfaat yang kedua, dialog bisa menyelesaikan perselisihan. Dialog membantu menyelesaikan perselisihan dan konflik dengan cara yang damai, dengan cara yang elegan, serta meningkatkan kemungkinan mencapai solusi yang kurang lebih bisa memuaskan semua pihak. Dan manfaat yang ketiga dari dialog adalah bahwa dialog ini bisa menyebarluaskan pengetahuan. Melalui dialog, pengetahuan dan kesadaran dapat disebarluaskan, yaitu dengan menjelaskan kesalahpahaman dan juga untuk mengatasi rumor-rumor yang tidak positif. Sedangkan manfaat yang keempat dari dialog adalah bahwa dialog ini bisa meningkatkan persatuan dan solidaritas. Dialog memperkuat persatuan dan solidaritas masyarakat serta membantu membangun hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan rasa saling menghormati. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Dalam Islam ada beberapa adab atau aturan yang harus diperhatikan saat kita melakukan dialog dengan pihak lain. Yang pertama adalah kejujuran dan keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Artinya, argumen-argumen yang kita pakai dalam dialog harus betul-betul argumen-argumen yang benar, tidak dimanipulasi atau dipalsukan. Begitu juga tujuan kita dalam berdialog semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah dan mencari titik temu dalam kebenaran. Semua aktivitas kita bersumber paling utama dari niat dalam hati kita. Maka Rasulullah pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang itu akan mendapatkan hasil dan pahala dari niat yang tumbuh dari hatinya. Ketika seseorang berdialog dengan niat yang tulus untuk mencapai kebenaran, maka disitulah insya Allah dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah untuk mendapatkan solusi dari dialog itu. Kemudian adab yang kedua dalam dialog adalah rendah hati dan tidak sombong. Seorang muslim harus bersikap rendah hati dan tidak merasa lebih unggul dari lawan dialognya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 63, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka menjawab dengan ucapan selamat. Adab yang ketiga dalam berdialog adalah menghormati orang lain. Dialog harus dilakukan dengan menghormati lawan bicara dan mendengarkan tanpa memotong atau mengejek lawan bicara. Rasulullah SAW mengingatkan akan hal ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Laisal mu'minu bit-ta'an wala bil-la'an wala bil-fahishil badhi." Seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka memaki, bukan orang yang suka melaknat, dan juga bukan orang yang berperilaku kasar. Adab yang keempat dari dialog dalam Islam adalah menghindari perdebatan yang tidak produktif. Dalam berdebat atau dalam berdialog, kita harus menghindari perdebatan yang tidak menghasilkan dan tidak benar-benar bertujuan untuk mencari suatu kebenaran.
Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Ana za'imun bi baitin fi rabbil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan." Aku adalah penjamin bagi sebuah rumah di pinggir surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Artinya, ketika suatu dialog, ketika suatu diskusi atau perdebatan mengarah ke hal-hal yang tidak konstruktif dan tidak produktif, maka sebaiknya kita orang Islam harus meninggalkan dialog semacam itu. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Berikutnya adalah beberapa hal yang harus dihindari dalam berdialog. Yang pertama adalah perdebatan dengan cara yang salah. Dalam surat An-Nahl ayat 125 yang telah kami sebutkan sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajadilhum billati hiya ahsan." Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Jika kita melakukan dialog, maka harus kita pertimbangkan betul apa cara-cara terbaik yang tidak menyinggung perasaan orang, yang tidak menyakiti perasaan orang, atau bahkan tidak menimbulkan kerusakan dan persengketaan. Lalu hal kedua yang patut kita hindari ketika kita berdialog adalah mengejek dan mengolok. Ini sangat dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mencela kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang mereka cela itu lebih baik dari mereka. Dan hal ketiga yang harus dihindari dalam dialog adalah fanatisme terhadap suatu pendapat dan menolak pendapat yang lain meskipun pendapat yang lain itu lebih kuat argumennya. Tentang hal ini atau sikap fanatisme ini, Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Da'ha fa innaha muntinah." Sabda Rasulullah, tinggalkanlah fanatisme, termasuk dalam fanatisme menunaikan pendapat tertentu. Kata Rasulullah, karena fanatisme itu kotor. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kita bisa memahami bahwa dalam Islam dialog merupakan hal yang konstruktif. Dan dialog merupakan sarana yang efektif untuk menyebarkan nilai-nilai Islam serta untuk meningkatkan kesepahaman antar manusia. Dan kita sangat dianjurkan untuk mematuhi adab-adab dan aturan-aturan dalam dialog yang mencerminkan akhlak seorang muslim dan luhuran agama kita, yaitu agama Islam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa tubu ilaihi innahu huwat tawwabur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna jami'an tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. أوصيكم عباد الله ونفسي مقصرة بتقوى الله فإنها خير زاد في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mari kita sama-sama menutup khutbah ini dengan mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون
القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، واهدنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم